Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini Rabu 15 September 2021 kita akan bersama-sama membaca dan dibaca oleh firman Tuhan dari Injil Matius 23 dimulai dari ayat 29 sampai 36. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Betapa berbahagianya kami ya Tuhan di pagi ini untuk hikmat, kekuatan, dan berkat yang Engkau anugerahkan. Terima kasih. Memulai hari ini kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus terangi kami, agar kami mendengar, membaca, dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius 23 dimulai dari ayat yang ke-29. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, Aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Sakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Amin. Firman Tuhan. Pelayan yang berhikmat melayani. Kinalan Pak Kamayan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada umumnya manusia membutuhkan pelayan yang berhikmat melayani. Tetapi seperti apa pelayan itu? Di sini kita melihat dalam pembacaan hari ini, melihat ahli-ahli Taurat dan orang Farisi dalam pelayanannya yang sangat memilukan hati Tuhan, yakni mereka lebih mementingkan penampilan luar untuk menyembunyikan kebusukan hati. Selain itu, mereka menutupi keserakahan dan motif dosa dengan kata-kata dan perbuatan manis. Mereka berupaya melebur dosa dengan perkataan dan perbuatan yang menunjukkan kesalehan, kesucian, dan kerohanian. Mereka pun memelihara ibadah kepada Allah, tetapi sesungguhnya mereka telah melawan Allah dan membinasakan para utusannya. Ayat yang ke-29 sampai 31 pembacaan kita hari ini. Bagaimana dengan pengamatan Anda di zaman ini? Apakah kita masih menemukan pemimpin rohani yang membawa orang kepada Allah, namun sesungguhnya di dalamnya tidak dapat penghayatan agama yang sejati? Orang yang terus-menerus bertopeng terhadap Allah dan sesamanya tidak akan memiliki kedamaian. Di dalam kasih dan kekudusannya, Tuhan menegur kepalsuan tersebut. Kita pun harus disadarkan dan bertobat. Salib Yesus membongkar dan meruntuhkan kepalsuan untuk menumbuhkan kerohanian iman sejati. Di saat ini, gereja membutuhkan pelayan yang berhikmat dalam pelayanan. Untuk itu, gereja perlu mengoreksi dirinya dan berani membongkar kemunafikan di dalam diri setiap orang,
khususnya para pelayan yang menjadikan pelayanan sebagai topeng demi kepentingan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai Ambe, Indo, pemuda-pemudi dan anak-anak, firman Tuhan menyapa kita hari ini. Oleh karena itu, marilah melayani dengan ketulusan dan jadilah teladan dalam kehidupan, karena cara seperti itu lebih berkenan di hadapan Allah. Jadilah pelayan yang melayani. Amin. Mari bersama kita tunduk di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan kami hari ini. Mampukan kami menjadi pelayan yang berhikmat dan melayani. Tuhan menolong kami melalui Roh Kudus, agar setiap kami yang membaca dan dibaca firman-Mu hari ini diteguhkan untuk melayani dengan penuh ketulusan. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini dalam syafaat kami mohonkan berkat Tuhan untuk seluruh jemaat Rama dan semua yang beribadah melalui virtual hari ini. Berkati ya Tuhan dalam seluruh bentuk kehidupan, yang bersyukur atas pertambahan usia setahun lagi, lengkapi sukacita di dalam Tuhan. Bersyukur ulang tahun pernikahan, bersyukur untuk semua berkat-berkat yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu. Tuhan lengkapi sukacita. Kami bersama-sama berdoa mendukung tim kerja pemilihan majelis gereja. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan sepanjang minggu ini. Berkati majelis gereja, pengurus OIG, dan semua yang memberi diri melayani Tuhan dalam seluruh bentuk pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan berkati. Kami mohon berkat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulan karena duka cita. Tuhan menghibur dan menguatkan Bapak Martin S. Dapo. Tuhan memanggil orang tua terkasih Nenek Aldo dari tengah-tengah keluarga. Kami berdoa bersama mendukung Bapak Penatua Daniel sampai Payung. Tuhan memanggil salah seorang keluarga, yaitu Nyonya Rindang Jenny Bidang Suru dari tengah-tengah keluarga. Tuhan hiburkan. Dan jemaat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu yang masih dalam suasana duka, Engkaulah kekuatan dan gembala yang baik. Bapa di sorga, kami juga berdoa bersama, memohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes Gadi, Bapak Julius Dengan, Nyonya Peter Rama, Bapak Ibu Marta Batik, Bapak Peter Pakan, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya CH Dengan, Nyonya Matius Ruru, Bapak Prof. TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Nyonya Lince Toan, Nyonya Joni Doa, Bapak Sujadi, Ayahanda dari Nyonya Luciana Rano, Bapak F. Andi Padang, Saudara Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Fernan, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Manggala Pasalongan, Bapak M. Pasalongan, Nyonya Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Samuel Tampang, Penatua Nyonya Selvi Silambi, Bapak Mangallo, anak kekasih kami Ovel, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tenah, dan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, Engkaulah sumber kekuatan dan kesembuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bersama, memohon berkat-Mu untuk seluruh
pergumulan kami di tengah-tengah jemaat, pelayanan diakonia, pelayanan untuk pembangunan gereja, Rama dan ruang sekolah minggu. Tuhan, Engkau yang memberkati doa dan dana dari jemaat. Bapa kami di sorga, pimpin dan sertai kami semua menjalani kehidupan beriman. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang dalam nama Yesus, Tuhan Gembala yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.